Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-32, 33 dan 34. Ayat 32 hingga 34 dari surah Ar-Ra'du yang menerangkan tentang balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang mengolok-olok Rasul. Jadi apabila ayat-ayat ini dahulu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayat itu ditujukan kepada Rasulullah. Rasulullah ketika menyampaikan kebenaran, yaitu menyampaikan kebenaran kepada penduduk kota Mekah, kafir Quraisy, karena ayat ini adalah ayat yang turun di kota Mekah, ayat Makkiyah. Rasulullah diolok-olok oleh penduduk kota Mekah. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai orang yang gila. Ada pula yang mengatakan Nabi Muhammad itu seorang dukun, bomoh. Ada pula yang mengatakan Nabi Muhammad seorang penyair dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah yang beliau sampaikan melainkan kebenaran melalui wahyu yang beliau terima. Karena tidaklah yang diterima oleh Rasulullah itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu, tidaklah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad itu melainkan adalah yang diwahyukan kepada Nabi. Bermakna firman Allah. Isinya adalah kebenaran, tetapi apabila Rasulullah menyampaikan kebenaran itu, yang Rasulullah terima adalah olok-olokan, ejekan, hinaan dari penduduk kota Mekah yang kita sebut sebagai orang-orang kafir dari bangsa Quraisy, sukunya Quraisy, maka disebut juga kafir Quraisy. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menghibur Rasulnya yang pasti sedih apabila diolok-olok. Kita sajalah menyampaikan kebenaran, kemudian kita diolok-olok. Kita tak ada kepentingan apa-apa, kita ingin menyampaikan kebenaran, ingin berbuat baik supaya manusia menjadi baik, supaya manusia apabila mereka di dalam kesesatan menjadi berada di atas jalan yang benar. Tak ada tujuan lain, tak ada kepentingan dunia yang ingin kita dapatkan. Semata-mata kita ingin memberikan kebaikan, tetapi yang kita terima malah keburukan, yaitu olok-olokan, ejekan. Sedih, pasti sedih.
Nah, Rasulullah juga sama seperti kita, sedih, namun Allah menurunkan ayat ini sebagai hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang ke-32 Allah menyebutkan, wahai Muhammad, jangan kamu sedih apabila kamu diolok-olok, sesungguhnya rasul-rasul sebelummu juga telah diolok-olok karena menyampaikan kebenaran, sama seperti kamu menyampaikan kebenaran. Maka bukan kamu seorang yang diolok, wahai Muhammad, rasul-rasul terdahulu pun juga demikian. Maka itu adalah yang biasa, ketetapan Allah yang memang berlaku di sepanjang masa seperti itu. Apa yang perlu kamu lakukan, wahai Muhammad, adalah bersabar di atas ujian tersebut. Itu adalah ujian. Kita diolok-olok, dikeji, dihina, difitnah. Nah, pada hari ini mungkin lebih dahsyat lagi ya, karena cepat sekali menyebar luas fitnahan itu melalui media sosial, dan payah untuk kita untuk menjawabnya. Kita menjawab 1-2 orang yang umpamanya memfitnah kita kepada 1-2 orang, tetapi yang memfitnah kita itu bisa jadi beratus, beribu jumlahnya, karena penyebaran itu cepat sekali. Maka bagaimana cara kita menyikapinya? Sabar, kembalikanlah kepada Allah. Pasti orang yang mengolok-olok itu akan disiksa oleh Allah. Allah Maha Adil. Siapa yang berbuat jahat pasti akan menanggung akibatnya. Itu keadilan Allah. Tangan yang mencincang, bahu yang memikul. Siapa yang buat jahat, dia yang akan tanggung akibat. Maka ayat yang ke-32 itu menerangkan bahwasanya kaum-kaum terdahulu yang mengolok-olok para rasul, mereka disiksa dengan siksaan-siksaan yang bermacam-macam dan dahsyat. Ada yang dibenamkan dalam banjir yang besar, ada yang disambar halilintar, ada yang dikutuk menjadi batu, ada juga yang dilaknat menjadi kera. Dilaknat menjadi kera, monyet, beruk, apalagi yang lain, ciga. Itu sama aja semuanya bentuknya, tapi jenisnya itu adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah. Nah, orang yang mengolok-olok kebenaran, yang mengolok-olok penyampai kebenaran, pasti akan menanggung akibatnya. Sekarang juga pun akan diberlakukan demikian. Maka kita sebagai yang menyampaikan kebenaran, kalau kita mengikuti jejak langkah Rasulullah dan para rasul yang terdahulu, sabar dalam menyampaikan kebenaran. Sedih, ya sedih. Jadikan ayat yang kita pelajari ini sebagai hiburan. Kemudian yang perlu bagi kita adalah tetap membangunkan keyakinan pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa di alam semesta ini. Yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah, dan kita mentauhidkan Allah, hanya Allah. Nah, letak kesesatan orang-orang musyrik itu di mana? Mereka menyekutukan Allah. Mereka meyakini bahwasanya selain Allah juga berkuasa, berkuasa melindungi, berkuasa menolong, mendatangkan manfaat, maslahat. Karena mereka tidak menggunakan akal pikiran, yaitu karena kebodohan mereka. Mereka mempercayai bahwasanya berhala bisa juga mendatangkan manfaat, padahal berhala itu sendiri mendengar tidak, melihat tidak, dan tak bergerak pun tidak. Macam mana dia mau membantu? Tapi itulah kebodohan kaum yang terdahulu. Tetapi juga pada hari ini ada juga yang mengikuti langkah-langkah orang-orang yang terdahulu itu. Kalau zaman dahulu disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan karena menyembah berhala, maka zaman sekarang pun juga meskipun modern, ada juga yang masih dalam kejahilan, dalam kebodohan karena menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah. Menyembah Allah juga, tapi menyembah juga selain Allah, itu namanya menyekutukan Allah.
Maka dalam ayat yang akan kita pelajari, yaitu di ayat yang ke-33, sambungan dari ayat yang 32, yaitu Allah menyebutkan kalau ada manusia yang bersengaja di dalam kebodohan, yaitu setelah diberi ilmu tetap juga dalam kebodohan karena menolak ilmu, menolak kebenaran, maka manusia yang seperti itu tidak akan mendapat petunjuk karena tidak layak untuk diberi petunjuk. Siapa yang layak diberi petunjuk? Yang mau berfikir, kemudian dengan akal fikiran dia nanti akan menemukan mana yang benar, mana yang salah. Nah, ketika itu ia akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tetap di dalam kekufuran, memilih kekufuran dengan, bukan lagi dengan kebodohan, tapi dengan pengetahuan, dengan kesadaran memilih kekufuran, bahkan sampai kepada mengolok-olok penyampai kebenaran, maka akan disiksa di dunia dan akan disiksa di akhirat. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Supaya terarah pengajian kita ini, maka kita letakkan judul yang mengolok-olok Rasul, yaitu yang menyampaikan kebenaran pasti akan disiksa. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Tadi muqaddimah, pendahuluan, sekarang tafsir ayat. Namun terlebih dahulu kita akan membaca ayat yang akan kita pelajari, kemudian kita akan menerjemahkannya secara harfiah supaya kita lebih dekat dengan ayat yang akan kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fa'amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadhtuhum fakaifa kana iqab. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin minal qaul bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil wa man yudlilillahu fama lahu min had lahum 'adzabun fil hayatid dunya wa la 'adzabul akhirati asyaqqa wa ma lahum minallahi min waq. Allah berfirman, walaqad istuhzi'a, dan sesungguhnya telah diolok-olok birusulin, para rasul atau beberapa orang rasul, min qablika, sebelum kamu. Siapa kamu yang dimasukkan dalam ayat ini? Nabi Muhammad. Maka tadi kita sebutkan ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menghibur Nabi Muhammad yang sedih karena diolok-olok. Dan sesungguhnya telah diolok-olok beberapa rasul sebelummu, wahai Muhammad. Fa'amlaitu, maka aku beri tangguh. Aku di sini Allah. Aku beri tangguh lilladzina kafaru, orang-orang kafir. Diberi tangguh maknanya tidak segera diazab. Summa akhadtuhum, kemudian aku siksa mereka. Bermakna apabila penangguhan itu sudah berakhir, maka Allah pun menyiksa mereka, orang-orang kafir yang mengolok-olok itu. Ujung ayat, fakaifa, maka bagaimana? Tapi di sini ini sebenarnya untuk menerangkan keheranan, supaya perkara yang, masalah yang disampaikan ini menjadi besar. Maka diterjemahkanlah dengan alangkah. Maka alangkah kana iqab, dahsyatnya iqab. Iqab maknanya siksaan. Maka dahsyatnya siksaan ke atas orang-orang yang mengolok-olok Rasul. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan sesungguhnya telah diolok-olok beberapa rasul sebelummu, maka aku memberi tangguh kepada orang-orang kafir, kemudian aku menyiksa mereka.
Alangkah dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya. Afaman, apakah yang huwa dia qaimun menjaga ala kulli nafsin atas tiap-tiap diri. Ini yang dimaksudkan adalah Allah. Yang menjaga itu adalah Allah. Maka apakah yang menjaga, yaitu Allah, setiap diri bima kasabat, terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh diri itu. Kita ni dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaga kita sehingga kita tak sakit, sehingga kita tidak celaka. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Apakah berhala yang menjaga kita? Tidak. Maka karena ayat ini berbentuk pertanyaan dan sambungannya itu tak disebut di dalam ayat ini, tetapi mesti disebut dalam terjemahan supaya kita faham. Maka ayat ini kalau kita terjemahkan dari awal, maka apakah sama yang menjaga setiap diri dengan apa-apa yang mereka kerjakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Apakah sama Allah yang menjaga setiap diri dengan apa-apa yang mereka kerjakan, atau dikarenakan atau tentang apa-apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan, apakah sama dengan selain Allah, yaitu berhala yang tidak menjaga setiap diri? Sama tak Allah yang menjaga dengan berhala yang tidak menjaga? Mana jelas tak sama. Yang satu menjaga setiap diri, yang satu lagi dirinya sendiri pun dia tak bisa jaga. Macam mana pula menjaga yang lain? Maka apakah sama yang menjaga dengan yang tidak menjaga? Ini bentuk pertanyaan ini sebenarnya jawabannya sudah jelas. Mengapa dibuat juga dalam bentuk pertanyaan? Nanti dalam tafsir kita terangkan supaya lebih jelas lagi. Jadi bentuk pertanyaan itu adalah salah satu cara di dalam bahasa Al-Quran untuk menjelaskan yang sudah jelas. Waja'alu, dan mereka menjadikan lillah, bagi Allah, syuraka, sekutu-sekutu. Siapa yang dimaksudkan sekutu-sekutu Allah itu? Selain Allah. Ada yang menyekutukan Allah dengan malaikat, ada yang menyekutukan Allah dengan manusia, ada yang mengatakan Allah memiliki sekutu anak, anak Allah, Nabi Isa alaihi salam. Ada pula yang menyekutukan Allah dengan berhala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, sammuhum, berilah nama, sebutlah apa saja, nama-nama yang berkaitan dengan sekutu-sekutu Allah itu. Maka mereka berilah nama. Apa nama-nama berhala yang dimiliki oleh kafir Quraisy dahulu? Ada Lata, ada Uzza, ada Manata, macam-macam, banyak sekali nama berhala. Ataukah tunabbi'unahu, kamu memberitahukan kepadanya, yaitu kepada Allah, bima la ya'lamu, tentang apa-apa yang tidak Allah ketahui, fil ardi, di muka bumi. Ada tak yang tidak Allah ketahui di muka bumi? Tak ada, semua Allah ketahui di muka bumi. Nah, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah apa yang tidak Allah ketahui di muka bumi? Ini ayat ini sepertinya ayat ini menyindir. Seakan-akan Allah tak mengetahui di muka bumi kemudian memberitahukan kepada Allah. Nah, kalau kita memberitahukan kepada orang yang tak tahu, itu memang betul lah. Tetapi Allah Maha tahu, tak ada yang tidak Allah ketahui. Maka apakah kamu memberitahukan kepada Allah apa yang tidak Allah ketahui di bumi? Bermakna perangai kamu ini buruk betul lah ini. Am bi zahirin minal qaul, atau sekadar atau setakat perkataan secara zahir saja. Artinya hanya suka-suka mengatakan begitu saja, bukan karena sebenarnya
tidak karena sebenarnya, tapi karena memang ingin mengatakan begitu saja. Berarti bermain kata-kata. Apakah boleh bermain kata-kata berkaitan tentang Allah? Tidak. Bahkan atau akan tetapi zuyyina, dihiaskan lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu, makruhum, makar mereka, tipu daya mereka. Jadi dihiaskan kepada orang kafir itu tipu daya mereka, sehingga mereka tidak menyangka itu adalah tipu daya. Mereka menyangka yang mereka lakukan itu adalah yang baik-baik saja. Wasuddu anis sabil, dan dihalangnya orang-orang beriman dari jalan Allah. Dihiaskan kepada mereka bahwasanya dihalangnya orang-orang beriman dari jalan Allah itu adalah perbuatan baik, padahal itu adalah perbuatan buruk. Wa may yudlilillah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fama lahu min had, maka tidak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk. Siapa yang disesatkan oleh Allah, yang Allah tidak akan memberikan petunjuk kepadanya? Orang yang memang tak layak untuk diberi petunjuk. Siapa dia? Sudah kita sebutkan tadi di pengantar. Siapa? Orang yang bersengaja memilih kekufuran itu. Bukan tak tahu, dah tahu, tapi dipilih juga kekufuran itu karena keangkuhan dan kesombongan, atau karena kedengkian terhadap kebenaran. Kita ulang dari pangkal ayat. Maka apakah sama dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjaga setiap diri tentang apa-apa yang mereka kerjakan, atau sebab atau dikarenakan apa-apa yang mereka kerjakan, karena apa-apa yang mereka kerjakan, dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, katakanlah, sebutlah tentang berhala-berhalamu itu dengan sebutan-sebutan, atau kamu memberitahukan kepada Allah apa-apa yang tidak diketahui oleh Allah di muka bumi, atau menyebutnya dengan sekedar penyebutan kata-kata, bahkan atau akan tetapi, boleh juga nanti kita akan terangkan dalam tafsir, dihiaskan ke atas orang-orang kafir itu makar mereka, niat jahat mereka, dan juga dihiaskan kepada mereka perbuatan mereka, yaitu dihalangnya orang-orang beriman dari jalan yang benar sebagai perbuatan yang baik, padahal itu adalah perbuatan yang buruk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada baginya seorang pemberi petunjuk pun. Ayat berikutnya, lahum, bagi mereka, azabun, siksaan, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wala azabul akhirati, dan sungguh siksaan akhirat itu asyaqqa, lebih berat. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka, minallah, dari Allah, niwaq, seorang pelindung pun dari Allah, dari siksaan Allah. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka dari siksaan Allah. Kalau Allah sudah menyiksa, tak ada siapa yang bisa melindungi. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang menerangkan tentang ketetapan Allah, yaitu setiap orang yang mengolok-olok penyampai kebenaran, baik itu Rasulullah pada masa dahulu ataupun para rasul sebelum Rasulullah diutus, ataupun sekarang yang melanjutkan tugas para rasul, yaitu dari kalangan para ulama, mereka sebagai pewaris para rasul, maka apabila mengolok-olok penyampai kebenaran, yang mengolok-olok itu pasti akan disiksa oleh Allah, dan siksaan yang mereka terima itu di dunia dan juga di akhirat. Bermakna akan bahagiakah mereka, akan tenangkah mereka, akan senangkah hidup mereka? Tidak, di dunia tidak, di akhirat pun tidak. Sementara kita hidup kan mau bahagia. Tapi kalau sudah mengolok-olok penyampai kebenaran,
maka berarti sama dengan membuang kebenaran, membuang kebahagiaan dari hidup kita, atau melenyapkan kebahagiaan dari hidup kita. Maka jangan sampai ada tergelincir kaki itu sehingga tidak lagi memuliakan para penyampai kebenaran, sehingga mengikuti jejak langkah orang-orang terdahulu, yaitu mengolok-olok penyampai kebenaran. Karena akibat yang akan ditanggung, padah yang akan diterima adalah buruk, yaitu siksaan di dunia dan siksaan di akhirat. Apa saja bentuk siksaan itu? Nanti kita sebutlah di dalam tafsir. Ada yang disiksa oleh Allah dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Ada yang disiksa Allah dengan kebangkrutan, bangkrut, habis semua. Ada yang disiksa oleh Allah dengan dipenjara. Bahkan ada juga yang matinya sangat mengerikan. Bahkan ada yang dilaknat oleh Allah dengan berbagai macam kutukan. Nantilah kita akan coba menyampaikannya. Ini juga disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang kisah-kisah kaum-kaum terdahulu yang punya perangai mengolok-olok para rasul yang menyampaikan kebenaran. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat, dan mudah-mudahan kita berharap ayat-ayat yang kita pelajari ini menjadi petunjuk bagi hidup kita, jadi pedoman bagi hidup kita, dan kita juga bisa mengajar atau mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita, murid-murid kita, supaya berhati-hati, berwaspada terhadap setiap pendakwah yang menyampaikan kebenaran. Jangan sampai dengki terhadap para pendakwah yang menyampaikan kebenaran. Jangan melakukan kejahatan terhadap para pendakwah yang menyampaikan kebenaran, umpamanya dengan mengolok-olok penyampai kebenaran, ataupun lebih dari itu, menindas dan menganiaya, menzalimi para penyampai kebenaran. Karena akibat yang akan diterima buruk sekali di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka bisa kita menasihati orang lain. Kapan kita bisa menasihati orang lain? Kalau kita tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Maka apabila kita tahu ada yang melakukan keburukan, maka kita nasihati. Kemudian kita juga memberitahu supaya jangan melakukan keburukan, sehingga menjadi peringatan. Karena kita ingin diri kita selamat, ahli keluarga kita selamat, kemudian yang lebih luas lagi adalah masyarakat dan bangsa kita dan umat kita ini selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu ayat 32, ayat yang pertama dari 3 ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika, dan sesungguhnya telah diolok-olok para rasul sebelummu. Dan sesungguhnya, kalau kita jumpa perkataan dan di pangkal ayat, berarti ayat itu berkaitan juga dengan ayat yang sebelumnya, karena tak mungkin ada ayat dimulai dengan dan, tiba-tiba dan saja. Pastilah sebelumnya itu ada ayat yang kemudian dilanjutkan penjelasannya kepada ayat berikutnya. Ayat sebelumnya tentang apa? Ayat sebelumnya tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Rasulullah menerima Al-Quran dan menyampaikannya kepada siapa dahulu? Kepada penduduk kota Mekah. Rasulullah sampaikan apa isi, apa kandungan Al-Quran itu? Kebenaran. Apa kebenaran yang paling pokok, yang paling utama di dalam Al-Quran itu? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Dan kepercayaan penduduk kota Mekah pula pada masa itu apa?
menyekutukan Allah, mereka menyembah berhala. Maka ketika Rasulullah menyampaikan tentang Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah, berarti berhala itu adalah bukan Tuhan, dan berhala itu tidak patut disembah. Bagaimana reaksi kafir Quraisy? Oh, pastilah mereka tak terima, karena itulah kepercayaan yang mereka miliki turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sekarang Nabi Muhammad pula mengatakan itu adalah kesesatan, mesti ditinggalkan, dan mereka mesti menerima. Kalau mau selamat, mesti menerima bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka tak mau menerima Al-Quran. Mereka penduduk kota Mekah, orang-orang kafir yang ada di kota Mekah itu bukan hanya sekedar tidak menerima Al-Quran, tetapi mereka juga mengolok-olok Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran, menghina Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran, mengejek Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran. Karena Rasul telah diolok-olok, telah dihina, telah dikeji, pastinya Rasulullah merasa sedih. Maka ayat yang berikutnya yang sedang kita pelajari ini menjelaskan bahwasanya Allah ingin menghibur Rasulnya. Wahai Muhammad, apabila kamu diolok-olok, sesungguhnya telah diolok-olok Rasul-Rasul sebelummu. Jadi ayat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, karena memang ayat-ayat Al-Quran itu sambung menyambung, tidaklah terputus antara satu ayat dengan ayat yang sebelum dan sesudahnya. Dan sesungguhnya telah diolok-olok Rasul-Rasul sebelum birusulin. Kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, birusulin dengan Rasul-Rasul berarti bukan satu Rasul, banyak Rasul. Berapa banyaknya Rasul sebelum Rasulullah? Karena Rasulullah adalah Rasul yang terakhir, penutup sekalian Rasul. Nah, berapa banyaknya? Oh, banyak sekali. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu para Rasul berjumlah 25 Rasul. Berarti ada, kalau 25 yang disebut dalam Al-Quran, bermakna ada 24 yang disebutkan di dalam Al-Quran, Rasul-Rasul yang diutus sebelum Rasulullah, dan mereka itu dihina, diolok, dikeji. Nabi Nuh dikeji? Ya, Nabi Nuh dikeji sampai Nabi Nuh dikatakan sebagai orang yang gila. Fakadzabat qablahum qaumun Nuh. Kaum Nuh telah mendustakan Nabi Nuh. Fakadzabu abdana. Mereka itu mendustakan hamba kami, yaitu Nuh. Wa qalu, dan mereka berkata majnunun. Mereka mengatakan dia ini gila. Wazdujir, mereka ini mengatakan kepada Nabi Nuh sebagai seorang yang gila, seorang yang tidak memiliki akal. Kalau kira-kira kita disebut gila macam mana? Marah atau tidak? Gilo wang goma. Nah, ini kalau bahasa Minangnya, itu berat itu. Itu bisa berkelahi dibuatnya. Tidak berakal kamu ini, sama katanya. Tapi dalam bahasa Minang ada lagi yang lebih dahsyat. Tak bau tak wajah goma. Oh, itu berat sekali. Itu berat sekali. Hinaan itu yang diterima oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah adalah seorang yang cerdas. Salah satu sifat Rasulullah itu adalah fatanah. Fatanah itu cerdas, cerdik, pintar. Rasulullah memang pintar orangnya. Meskipun tak tahu tulis baca, tapi Rasulullah pintar. Buktinya pintar, pandai berdagang. Nah, apabila berdagang beruntung. Tanda kepintaran Rasulullah. Dan Rasulullah juga jujur orangnya. Nah, apa yang diterima oleh Nabi Nuh disebut gila. Apakah Nabi Muhammad juga? Iya. Maka apabila dalam ayat ini
menyebutkan bahwasanya para rasul terdahulu juga diolok-olok, oh berarti di sepanjang zaman itu seperti itu rupanya. Pada masa dahulu seperti itu keadaan orang yang menyampaikan kebenaran diolok-olok, pada masa Rasulullah juga, pada masa sekarang juga. Coba lihat sekarang ini, kalau siapa yang aktif di media sosial, kemudian siapa umpamanya ulama kita yang betul-betul kita lihat tak ada mengejar kepentingan duniawi, tidak karena kedudukan dunia, betul-betul murni berdakwah, menyampaikan kebenaran apa adanya. Coba kita lihat komentarnya, apa kira-kira yang diterima oleh para pendakwah, oleh para ulama kita itu. Di komentar-komentar itu dapat kita ketahui, oh rupanya mereka juga dihina, diolok-olok. Oh, ini adalah yang memang berlaku di sepanjang zaman. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa'amlaitu. Dan telah diolok-olok para rasul sebelum ini. Ramai, banyak jumlahnya para rasul, tidak menggunakan alif lam. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan untuk menerangkan banyaknya para rasul yang diolok-olok. Bagaimana yang mengolok-olok itu? Bagaimana nasib orang-orang kafir yang mengolok-olok itu? Fa'amlaitu, maka aku beri tangguh. Siapa aku? Tadi sudah kita sebutkan Allah. Maka aku beri tangguh orang yang mengolok-olok itu. Siapa mereka? Disebutkan dalam ayat ini, lilladzina kafaru, orang-orang kafir. Maka salah satu dari perbuatan orang-orang kafir adalah mengolok-olok penyampai kebenaran. Tapi tak semua orang kafir itu mengolok-olok. Ada juga orang kafir itu yang dia diam saja. Tetapi ada di antara orang kafir itu yang mengolok-olok penyampai kebenaran. Orang-orang beriman yang menyampaikan kebenaran, dan mereka itu diberi tangguh oleh Allah. Kalau diberi tangguh bermakna mereka tidak segera disiksa oleh Allah. Badan mereka tetap sehat. Yang berkuasa tetap berkuasa. Yang kaya tetap melimpah kekayaannya, tak berkurang. Pengaruhnya semakin hebat, semakin meluas. Mengapa seperti itu? Karena Allah memberi tangguh. Maka kalau ada yang diberi tangguh oleh Allah, kita tahu perangainya itu adalah mengolok-olok orang beriman, kemudian dia dalam keadaan baik-baik saja. Maka jangan kita pula tertipu, terpedaya. Karena sebenarnya dia sedang diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi tangguh maknanya tidak segera disiksa oleh Allah. Tapi pastikah akan disiksa? Pasti. Dari mana kita tahu? Ayat berikutnya, tsumma, kemudian. Oh, bermakna penangguhan itu bukan selama-lamanya. Kemudian, oh berarti sampai batasnya. Kapan batasnya itu hanya Allah yang tahu. Tsumma akhadtuhum, akhadtu, aku mengambil mereka, mengambil mereka. Makna aku mengambil mereka ini maknanya aku mengambil rahmat yang ada pada mereka itu. Karena rahmat yang ada pada mereka dari Allah. Badan mereka sehat itu dari Allah. Kekayaan yang mereka miliki dari Allah. Kekuasaan dari Allah. Apa yang mereka punya itu adalah dari Allah. Akhadtuhum, aku ambil. Ketika Allah mengambil, badan yang sehat jadi harta yang banyak jadi, badan yang selamat jadi celaka, binasa. Karena aku mengambil. Aku di sini Allah. Maka kita jumpa di ayat yang lain, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah penguasa segala kekuasaan yang ada di muka bumi ini. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki ya Allah, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Oh, jadi yang menentukan nasib manusia itu sebenarnya adalah Allah. Itulah dia ayat ini menerangkan tentang Allah. Fa kaifa kana iqab? Alangkah dahsyatnya siksaan Allah itu. Ayat ini menerangkan tentang perkara yang besar,
yaitu siksaan Allah itu amat dahsyat. Seperti apa dahsyatnya? Perlu kita menyebut seperti apa dahsyatnya siksaan Allah. Pernah terdengar tidak ada banjir? Baru-baru ini ada banjir di tempat kita ini. Hilang nyawa satu. Dia akan menghantar suaminya ke airport, kemudian banjir. Tak bisa menahan. Padahal katanya baru saja berumah tangga. Tak mampu. Ada orang tak bisa menahan. Itu baru banjir kecil dia baru itu. Ada lagi banjir yang agak besar, puluhan ribu hilang nyawa dalam masa sekelip mata, masa yang singkat sekali. Tsunami di Aceh, hanya dalam hitungan detik saja. Naik air dari laut ke darat, itu banjir juga. Ada banjir yaitu dari hujan, ada banjir air laut naik ke darat. Habis dengan tsunami puluhan ribu dalam waktu yang singkat sekali. Tapi masih ada manusia di tempat yang lain tak sampai tsunami ke situ, tetapi ada banjir, seluruh muka bumi ini tenggelam tanpa terkecuali. Ada muka bumi yang tinggi, puncak gunung pun juga tenggelam. Pernah berlaku, disebutkan di dalam Al-Quran pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Itu berarti siksaan yang dahsyat, karena banjir besar itu adalah untuk menenggelamkan semua orang-orang kafir yang menentang Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh berdakwah kepada mereka siang malam 950 hari. 50 hari pula. 950 tahun. Bukan hari, bukan minggu, bukan bulan, tahun. Nah, kita sudah berapa lama berdakwah? Itu pun tak siang malam. Ini lailau wa nahara, lailan malam dan siang. Siang malam Nabi Nuh berdakwah. Apa yang diterima oleh Nabi Nuh? Diolok-olok, seperti ayat yang kita sampaikan tadi. Wa qalu, dan mereka berkata, majnun, ini Nuh, ini gila ini. Maka Nabi Nuh pun berdoa, ya Allah, turunkanlah siksaanmu, jangan biarkan satu orang kafir pun hidup, dan jangan biarkan satu rumah orang kafir pun ada lagi di muka bumi ini. Habisi semua, habis dengan banjir besar. Dahsyat tidak? Itu baru satu, itu baru. Mau nyebut satu lagi? Banyak. Pada masa Fir'aun umpamanya, sebelum Fir'aun itu ditenggelamkan, sudah dikirim berbagai macam siksaan. Siksaan di Mesir itu macam-macam. Di antaranya adalah kata. Di mana-mana kata. Ada saja air sedikit sudah ada kata di situ. Sampai-sampai dalam tafsir dikatakan menganga saja mulut itu. Menganga, tahu menganga? Buka mulut, masuk sudah kata ke dalam mulut. Di mana saja kata. Kemudian Fir'aun minta, cobalah pergi kepada Musa itu supaya dia berdoa kepada Allah supaya diangkat siksaan ini dari kita. Nabi Musa berdoa, terangkat siksaan. Tapi orang yang zalim itu tetap dalam kezalimannya, karena hatinya yang keras, buta sudah mata hati ya. Maka datang lagi siksaan yang berikutnya, bukan kata lagi, yaitu kutu. Di mana saja kutu, dalam lipatan mana saja, dilipat ketiak, di ketiak itu ada kutu, di bawah bantal ada kutu, di bawah kepala ada kutu, di mana saja kutu. Macam mana mau hidup kalau kutu yang menjijikkan itu ada di mana-mana? Diangkat kutu, belalang, di mana-mana belalang, sehingga tanaman tak bisa tumbuh, tak bisa mendapatkan hasil karena daun-daunnya sudah habis dimakan belalang. Bukan hanya belalang, darah. Macam mana mau minum? Air berubah menjadi darah. Semua itu pada masa Fir'aun. Itu kan dahsyat kan? Sampai hari ini rasanya tak pernah kita dengar sedahsyat itu siksaan. Tetapi mungkinkah siksaan seperti itu diberlakukan masa sekarang? Apa yang tak mungkin? Kalau yang memberlakukannya Allah. Karena Allah dahulu pernah memberlakukannya pada masa dahulu, apa susahnya bagi Allah untuk memberlakukannya pada masa sekarang?
Mau diberlakukan sekarang? Kata tak mau. Kalau tak mau, jangan mengolok-olok penyampai kebenaran. Karena ayat ini sebagai peringatan. Fakaifa kana iqab, alangkah dahsyatnya, alangkah hebatnya, alangkah apa lagi? Untuk kata siksaan itu, alangkah ya itulah besarnya siksaan Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia tak mampu untuk menanggungnya, untuk lari daripadanya, untuk selamat daripadanya. Ayat berikutnya menerangkan tentang Allah yang Maha Esa tidaklah sama dengan berhala. Allah adalah yang disembah, tapi ada juga manusia berhala yang disembah. Apakah sama Allah dengan berhala? Sebenarnya itu bukan bandingan, karena kalau mau buat bandingan itu makhluk dengan makhluk. Tetapi Allah pencipta, kemudian berhala yang dicipta. Maka janganlah dibuat bandingan antara Allah dengan berhala. Tetapi ayat ini sebenarnya adalah untuk menerangkan lagi yang sudah jelas. Kalau yang sudah jelas itu semestinya diketahui, maka apabila dijelaskan lagi, mestinya tidak ada alasan untuk tidak tahu lagi. Maka dibuatlah dalam bentuk pertanyaan. Apakah sama Allah yang menjaga, melindungi, yang mengatur, mengurus setiap diri, bima kasabat, apa-apa yang dilakukan oleh diri itu. Kita ini manusia melakukan perbuatan, kemudian jin juga melakukan perbuatan, kemudian malaikat juga melakukan perbuatan, hewan, binatang juga melakukan perbuatan. Alam semesta ini dengan kehidupannya sendiri, ini yang menjaganya siapa? Yang mengurusnya siapa? Dialah Allah. Huwa qaimun, dialah Allah yang menguruskan. Jadi kata qaim di sini ada yang mengatakan menguruskannya. Ada yang mengatakan qaimun di sini adalah yang menjaganya. Hafizun, yang menjaganya. Sehingga semua yang hidup di alam semesta ini hidup dengan baik, dengan mudah. Ini yang menjaga ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kalau kita tanya siapa yang menjaga diri Bapak? Allah taala. Siapa yang menjaga ahli keluarga Bapak? Allah taala. Siapa yang menjaga tanaman kebun Bapak? Allah taala. Oh, jadi yang menjaga kita ini adalah Allah. Tak ada yang menjawab yang menjaga itu adalah berhala. Tak ada. Apa sebab? Sebab manusia tahu berhala itu tak punya kuasa apa-apa, bergerak di tempatnya pun tidak, apalagi dia bergerak ke tempat lain, tidak. Maka bagaimana manusia itu menyembah yang tak punya kuasa apa-apa? Maka ayat ini, maka apakah sama dia Allah yang menjaga setiap diri tentang atau bima kasabat, dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Bima kasabat, karena apa-apa yang mereka kerjakan, maka Allah menjaga setiap diri itu. Apakah sama dengan berhala yang tidak punya kemampuan apa-apa dalam menjaga? Jawabannya jelas, tidak sama. Nah, kalau tidak sama, tinggalkan kesesatan, tinggalkan kemusyrikan, yaitu perbuatan menyekutukan Allah itu. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana orang-orang kafir itu? Ayat berikutnya, wa ja'alu lillahi syuraka, mereka menjadikan sekutu-sekutu sebagai menjadikan berhala-berhala sebagai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Qul sammuhum, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu, apakah berhala-berhala mereka itu punya kemampuan? Coba tanya kepada mereka. Orang-orang kafir yang menyembah berhala, kamu minta kepada berhala, berhala kamu bisa menyembuhkan penyakit atau tidak? Berhala kamu bisa memberikan keselamatan atau tidak? Berhala kamu bisa memberikan rezeki atau tidak? Tentu mereka akan menjawab
Tidak. Nah, kalau mereka tidak bisa menyatakan bahwasanya berhala itu punya kemampuan di dalam memberikan manfaat kepada manusia, mengapa menyembahnya? Nah, itulah dia ayat ini, pesannya itu. Qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Ataukah kamu memberitahukan kepadanya, kepada Allah, apa yang tidak dia ketahui di muka bumi? Ayat ini menerangkan bahwasanya orang-orang kafir menyembah apa tadi? Menyembah berhala. Orang-orang kafir menyembah berhala. Apakah perbuatan mereka menyembah berhala itu perbuatan yang benar? Tidak. Itu adalah perbuatan yang salah. Itu adalah kesesatan, sesat, tidak di atas jalan yang benar. Itu menyimpang dari jalan yang benar. Nah, itu semua sudah jelas kesesatannya. Dan apabila ada manusia yang mengatakan itu adalah benar, itu adalah kebohongan. Nah, itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya, diketahui oleh Allah. Nah, apakah kamu wahai orang kafir memberitahukan kepada Allah bahwasanya menyembah berhala itu adalah benar? Apakah kamu memberitahukan kepada Allah? Allah tahu. Kamu memberitahukan di sini maksudnya adalah apa kamu pandai-pandai pula untuk memberitahukan kepada Allah, sehingga dengan cara itu kamu menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya perbuatan itu adalah benar. Nah, itu berarti kamu menipu manusia, memperdaya manusia. Ambilahirim minal qaul, atau kamu mengatakannya hanya sekedar mengatakan. Nah, sekedar mengatakan, sekedar menyebut-nyebutnya saja. Kalau sekedar menyebut-nyebutnya saja bermakna dengan ilmu atau tidak itu? Tidak. Itu bermain dengan kata-kata. Sementara keyakinan itu mesti dibangun dengan ilmu, mesti berdasarkan pengetahuan. Bermakna kamu bermain dalam perkara yang sangat pokok, yaitu berkaitan dengan keyakinan. Mengapa bisa berlaku seperti itu pada orang kafir? Ujung ayat, bal zuyyina lil ladzina kafaru makruhum. Akan tetapi yang berlaku itu sebenarnya adalah karena zuyyina, dihiaskan, lil ladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, makruhum, makrun, makar. Sudah masuk ke bahasa kita, makar maknanya rencana jahat. Rencana jahat. Tapi makar yang dimasukkan di sini, yang melakukan makar siapa di sini dalam ayat ini? Orang-orang kafir yang melakukan makar. Nah, jadi tak tepat itu ada orang mengatakan orang beriman, kaum muslimin yang taat kepada Allah melakukan makar. Nah, itu tak tepat itu. Yang melakukan makar itu orang kafir yang jahat, yang mengikuti kehendak hawa nafsu, kemudian mereka memandang baik perbuatan makar itu disebabkan karena zuyyina, dihiaskan kepada mereka makar mereka itu seakan-akan itu perbuatan baik, padahal itu perbuatan buruk. Siapa yang menghiasnya sehingga mereka memandang baik perbuatan makar itu? Syaitan. Maka disebutkan zuyyina, dihiaskan. Tak disebutkan di sini siapa yang menghiaskan. Nah, kalau tak disebutkan, maka ayat yang lain menyebutkannya. Karena yang menghiaskan yang buruk itu menjadi baik adalah syaitan. Zuyyina lilladzina kafaru, dihiaskan oleh syaitan kepada orang-orang kafir itu makar mereka, rencana jahat mereka terhadap kaum muslimin, umat Islam, terhadap orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Wasuddu anis sabil, dan juga dihiaskan kepada orang-orang kafir itu perbuatan baik, dihalangnya orang-orang beriman dari jalan Allah. Tak apa-apa menghalang orang-orang beriman itu dari jalan Allah. Nah, itu mereka memandangnya baik perbuatan itu, padahal itu adalah perbuatan buruk. Mengapa bisa menjadi berubah seperti itu? Karena dihiaskan oleh syaitan. Wa may yudlilillah, kalau seperti itulah perbuatan mereka, bersengaja melakukan perbuatan buruk dengan pengetahuan,
maka tak layak mereka untuk mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada baginya seorang petunjuk yang akan memberi petunjuk kepadanya. Karena yang memberi petunjuk itu siapa sebenarnya? Hanya Allah. Sementara dia tak layak untuk mendapat petunjuk, maka Allah tidak akan memberi petunjuk kepadanya. Dan tak ada lagi di sana selain Allah yang akan memberi petunjuk. Padahal yang akan menentukan nasib manusia adalah petunjuk itulah. Manusia ini akan masuk surga atau akan dicampakkan ke neraka, yang menentukan itu adalah petunjuk. Dia dapat petunjuk, mengikutinya sampai ke surga. Dia menolak petunjuk dan dia menempuh jalan yang sesat, sampailah ke neraka. Jadi petunjuk itu penting sekali. Itulah yang kita selalu minta di setiap kali kita membaca Al-Fatihah. Mana ayatnya itu dalam Al-Fatihah? Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Kita sudah berada di atas jalan yang lurus, tapi masih juga kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita sudah berada di jalan yang lurus, kemudian kita minta juga, maknanya tetapkanlah kami untuk tetap senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Ayat yang ke-34, ini penutup saja dari ayat yang kita pelajari ini, yaitu orang-orang yang mengolok-olok penyampai kebenaran itu akan mendapat siksaan di dunia ini dan di akhirat nanti, dan siksaan di akhirat itu lebih dahsyat. Lahum adzabun fil hayatid dunya wala adzabul akhirati asyaq wa ma lahum minallahi min waq. Apakah mereka akan bisa lari dari siksaan Allah? Tidak ada seorang penjaga, pelindung, pemelihara yang akan menjaga, melindungi mereka dari siksaan Allah Ta'ala. Karena sebenarnya yang berkuasa di dunia ini dan di akhirat nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia 3 ayat yang kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.